Halo Sobat Swana, bertemu kembali dengan saya Susi dalam YouTube channel Rumah Swana. Baik, pada hari ini kita akan membahas suatu topik yang agak berbeda dengan topik Rumah Swana seperti biasanya. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sertifikasi kompetensi. Lebih tepatnya lagi adalah pengakuan atas hasil sertifikasi oleh berbagai pihak. Baru-baru ini ada beberapa industri spa yang telepon kepada saya, kemudian bertanya mengenai bagaimana perizinan industri. Bagaimana cara mereka memperoleh sertifikat kompetensi? Apa yang harus mereka lakukan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi? Yuk, hari ini kita bahas mengenai ini. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan di dalam pasal 18 dinyatakan bahwa pengetahuan kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi. Kemudian ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 yang juga membahas tentang sertifikat kompetensi, yaitu Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi. Nah, keluarkan pertanyaan berikutnya. Jadi, saya membutuhkan sertifikat kompetensi untuk apa ya? Kemudian, apakah sertifikat kompetensi saya ini sah atau resmi? Dan yang lebih penting lagi, kalau saya punya sertifikat kompetensi, siapa yang akan mengakui sertifikat kompetensi saya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Kita akan membahas yang pertama adalah mengenai industrinya dulu. Industri yang akan menggunakan sertifikat kompetensi ini. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 tentang Standar Usaha Spa. Di dalam permen ini dinyatakan bahwa usaha spa memiliki penggolongan sebagai berikut. Yang pertama adalah Spa Tirta 1, kemudian golongan berikutnya adalah Spa Tirta 2 dan Spa Tirta 3. Penggolongan ini dinyatakan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata. Jadi ternyata di dalam spa ini mirip ya dengan hotel. Hotel kita tahu ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Kita biasanya, kalau bisa nginep di hotel bintang 5 tuh asik banget. Dengan kelengkapan yang luar biasa, ternyata juga spa itu sama. Spa itu punya penggolongan dibagi menjadi Spa Tirta 1, Spa Tirta 2, dan Spa Tirta 3. Kemudian ada undang-undang yang melengkapi dari Undang-Undang Standar Usaha Spa yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa. Sobat Sana, di dalam Permenkes ini dinyatakan klasifikasi Gria Spa sama seperti standar usaha. Ada Gria Spa Tirta 1, ada Gria Spa Tirta 2, dan ada juga Gria Spa Tirta 3. Dalam Gria Spa Tirta 1, perawatannya akan menghasilkan manfaat relaksasi. Kemudian Gria Spa Tirta 2 akan menghasilkan manfaat relaksasi dan rejuvenasi. Kemudian dalam Gria Spa Tirta 3 akan menghasilkan manfaat
relaksasi, rejuvenasi, dan revitalisasi. Nah, di dalam permen tersebut juga membahas di pasal 12 mengenai persyaratan ketenagakerjaan. Di dalam industri spa, tenaga kerja dibagi dua kelompok, yaitu kelompok tenaga administrasi dan kelompok terapis. Kelompok tenaga administrasi dibagi lagi menjadi manajer, penerima tamu, programmer, administrator. Dan kelompok kedua yang biasanya langsung melayani kita di dalam perawatan spa disebut dengan kelompok terapis. Nah, menarik nih. Ternyata terapis itu tidak sama semua, tapi terapis spa itu ternyata berjenjang, Sobat Suana. Ada terapis spa pratama, ada terapis spa madya, dan ada terapis spa utama. Yuk kita lihat. Sebelum kita masuk ke dalam apa sih terapis spa pratama, madya, utama, tapi kita lihat juga mengenai daftar tilik penilaian pelayanan kesehatan Gria Spa. Nah, ini adalah peralatan yang akan digunakan oleh Kementerian Kesehatan dalam memberikan penilaian bahwa spa ini adalah Tirta 1, Tirta 2, atau Tirta 3. Ada banyak di dalamnya, ada mengenai ketenagakerjaan, mengenai sarana prasarana, pelayanan, K3 dan sebagainya. Tapi di sini kita akan membahas, karena hubungannya dengan sertifikat kompetensi, kita hanya akan membahas mengenai ketenagakerjaan. Di dalam spa Tirta 1, disyaratkan ada terapis spa pratama minimal 2 orang, terapis spa madya minimal 1 orang, supervisor spa atau spa programmer 1 orang, dan konsultan paruh waktu atau perawat atau fisioterapis atau dokter 1 orang. Nah, di dalam Gria Spa yang lebih tinggi, Tirta 2, dipersyaratkan untuk terapis spa pratama minimal 4 orang, terapis spa madya minimal 2 orang, terapis spa utama 1 orang, supervisor spa atau spa programmer itu 1 orang, manajer spa 1 orang, dan konsultan paruh waktu atau perawat atau fisioterapis atau dokter itu 1 orang. Di dalam Tirta 3, dipersyaratkan untuk terapis spa pratama minimal 6 orang, terapis spa madya 2 orang, terapis spa utama 2 orang, supervisor spa atau spa programmer 2 orang, dan konsultannya ini adalah konsultan penuh waktu yang bisa terdiri dari perawat atau fisioterapis atau dokter 1 orang. Nah, ada satu lagi yang banyak pertanyaan dari industri-industri spa yang menanyakan tentang STPT, ya. Kalau saya sudah punya sertifikat kompetensi, apakah saya sudah boleh melakukan praktek perawatan? Ternyata sertifikat kompetensi itu adalah kualifikasi untuk mendapatkan izin, atau kalau saya lambangkan atau saya bandingkan dengan SIM. Kalau kita bisa nyetir nih ya, Sobat Suana, tapi kita nggak punya SIM, kita kan nggak boleh tuh bawa mobil ke jalanan ya, sama. Setiap terapis spa di dalam pasal 13 harus memiliki STPT yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Nah, gimana nih caranya? Terapis spa harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota setempat, bisa secara kolektif, jadi melalui industrinya, atau orang per orang tersendiri, yang disertai dengan persyaratan yang meliputi. Ya. Yang pertama, harus mendapatkan rekomendasi dari asosiasi spa yang berbadan hukum dan berdasarkan Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Jadi jelas di sini dasarnya adalah KKNI. Kemudian, nah ini kita wajib melengkapi dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh salah satunya adalah Lembaga Sertifikasi Kompetensi, dalam hal ini oleh LSK SPA. Kemudian ada surat pengantar dari puskesmas tempat, kemudian kelengkapan diri, biodata terapis, pas foto, dan izin teknis dari tempat bekerja. Nah,
Tadi kan kita sudah membahas nih Sobat Swana, ada spa terapis pratama, madya, dan utama ya. Nah, di dalam mengambil sertifikat kompetensi, terapis pratama itu ada di level 2 KKNI. Kemudian spa terapis madya itu ada di level 3 KKNI dan di level 4 itu adalah spa terapis utama ya. Nah, ada banyak nih ya yang bisa mengeluarkan sertifikat kompetensi katanya, tapi saya sebaiknya ikut uji kompetensi di mana ya? Kita lihat. Sertifikat kompetensi itu adalah proses pelaksanaan penetapan pengakuan terhadap pencapaian. Dan kita lihat yang di quote, uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk oleh organisasi atau asosiasi profesi yang diakui oleh pemerintah, departemen dengan surat pengakuan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Ini dasarnya dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2008. Oke. Di dalam LSK SPA, apa sih yang membuat kita memilih atau kelebihannya mendapatkan sertifikat kompetensi dari LSK SPA? Kita lihat bahwa dalam LSK SPA, rubrik penilaiannya atau saringannya untuk memberikan sertifikat kompetensi itu menggunakan terbuka, adil, terukur, dan objektif. Artinya, saringan yang kita gunakan untuk satu orang peserta uji kompetensi misalnya tahun ini di Surabaya misalnya, kemudian digunakan kembali di bulan Desember tahun ini di Jakarta, oke? Itu akan sama saringannya. Karena semuanya akan terbuka dan semuanya dilakukan secara adil dan jelasnya pasti terukur dan objektif spesifik. Jadi antara seorang penguji dengan penguji yang lain itu akan memberikan penilaian yang sama pada saat melakukan uji kompetensi. Oke, itulah sebabnya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan sertifikat kompetensi untuk spa terapis pratama, madya atau utama, silakan menghubungi LSK Spa. Ini adalah emailnya di lsk_spa@gmail.com atau alamat lengkapnya kita di Gedung Binawan, lobi 3 lantai 3 dan di sini ada hotline-nya, tolong dicatat 087 88 947 5959. Demikian Sobat Swana, bahasan mengenai sertifikat kompetensi dan pengakuan oleh berbagai pihak yang pasti sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSK SPA diakui bahkan sudah dikuatkan oleh berbagai undang-undang dari berbagai kementerian. Tadi kita sudah bahas ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Pariwisata, dan ada Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi bagi Anda para terapis spa dan juga industri spa yang memerlukan sertifikat kompetensi bagi terapisnya, jangan ragu-ragu lagi. Pastikan Anda memastikan bahwa terapi spa Anda itu tersertifikasi sesuai dengan jenjangnya pada KKNI dan Anda bisa lakukan dengan menghubungi kami di LSK Spa. Baik, Sobat Swana semua, sekian pemaparan pada hari ini. Semoga informasi ini berguna bagi Anda semua. Selamat siang.